Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarji. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 keamanan sistem dan jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, ada 3 informasi yang dibutuhkan, yaitu informasi jaringan, informasi sistem, dan juga informasi umum. Pada informasi jaringan yang pertama itu adalah alamat IP server. Pada informasi jaringan atau tugas 4 ini kita menggunakan komen DIG atau Domain Information Grouper, yaitu alat baris perintah yang powerful untuk meminta informasi tentang DNS nama server. Pada kolom pertama atau baris pertama sampai dengan 4 merupakan header yang menampilkan versi DIG dan banyaknya konten yang ditampilkan. Juga ini adalah nama server, kemudian ada query answer dan sebagainya. Yang kedua itu adalah passing section dan idhostinger.com. Ini maksudnya adalah gambar ini terdapat in dan a, yang artinya DIG meminta a record pada idhostinger atau di sini sumber.go.id dan melakukan query pengecekan, dan kemudian hasilnya akan ditampilkan pada answer section. Dan yang dimaksud adalah record di situ adalah jadi jawaban dari query section tadi itu adalah 203.119.112.6. Oke, yang kedua adalah nama server. Pada nama server kita menggunakan NS, maksudnya adalah DIG sumber atau DIG domain, kemudian belakangnya kita tambahi dengan kalimat NS. Sama seperti dengan IP server tadi, terdapat query, answer, order, dan additional. Di sini adalah bagian di mana DIG menunjukkan query atau pertanyaan secara default. Dia akan meminta NS pada NS record. Namun pada web sumber.go.id ini tidak menampilkan answer yang ditanyakan. Sedangkan saya coba pada web jatimprof.go.id terdapat answer untuk menanyakan, terdapat jawaban tentang query. Sama yang ketiga adalah mail server. Mail server ini kita menggunakan perintah menggunakan fungsi MX, yaitu seperti DIG sumber.go.id dan MX. Sama halnya dengan nama server, kita query mendapatkan satu pertanyaan tetapi tidak mendapat jawaban dari web tersebut. Ini adalah bagian di mana dengan DIG menunjukkan query atau pertanyaan kita. Secara default kita akan meminta data MX record. Seharusnya di sini jawaban sama seperti ini, sama seperti angka seperti berikut, tapi pada kasus NS server, nama server dan mail server tidak ada jawaban. Dan yang keempat adalah tanggal kadaluarsa web. Pada kolom pertama terdapat informasi kapan web dibuat, ini kapan dibuat, kemudian ini terdapat last update, yaitu kapan terakhir web diupdate, dan yang ketiga adalah tanggal kadaluarsa dari web. Dan yang kolom kedua ini, karena Sumber adalah sebuah provinsi, maka pemilik web diwakilkan oleh Kominfo. Informasi admin jadi tidak diketahui kecuali seputar admin Kominfo. Di sini ada seputar admin Kominfo dari kotanya Jakarta Pusat, kemudian negaranya ID dan nomor HP serta email dari admin. Pada kolom ketiga terdapat nama server yang berjumlah 1, nama server yang sudah 1. Yang kelima adalah lokasi server. Dengan buat web
domain kita mengetahui negara dari lokasi server tersebut. Dan yang keenam adalah host server. Di sini diperlihatkan pada host server ini kita menggunakan perintah threshold. Sebelumnya kita harus menginstal threshold terlebih dahulu pada kali ini untuk dapat menjalankan perintah threshold. Pada pengertiannya di sini, threshold itu memperlihatkan kondisi pad antar komputer dengan target terdapat 2 hub 1 dan 2 ini dari komputer yang juga memiliki target server sumber. Kondisi device jaringan pada kolom pertama sudah berikut tentang IGP_sex sama dengan 1 sampai 21 ini yaitu berfungsi melihat putar data paket ICMP. Sampai kolom kedua ini TTL itu yaitu berfungsi mengetahui status ping ketika komputer tujuan aktif dan memberikan review jawaban dengan urutan paket ICMP _sex time to live atau TTL dan RTT. Dengan TTL ini kita bisa diketahui kondisi akses. Yang kolom ketiga yaitu informasi laporan satu paket telah dikirim dari satu paket diterima sehingga tidak ada yang hilang dan dengan total waktu sebagai berikut. Dan yang kolom keempat RTT dan sebagainya ini sampai dengan pipe 3 ini yaitu laporan round trip atau RTT paket ping kembali ke tujuan dan kembali dengan min, max, dan rata-rata. Ini ada min, max, dan rata-ratanya. Kemudian yang keempat ada informasi sistem, sama halnya dengan kita mengetahui lokasi dari server, kita menggunakan perintah web. Di sini terdapat informasi tentang framework, country, framework, alamat, web server, title provider, dan ISO server sebagai berikut. Framework menggunakan Bootstrap, country-nya di Indonesia, ada framework HTML juga, query juga, alamat IP-nya sebagai berikut, title header-nya sebagai berikut, web servernya ke Nginx, kita lihat seperti ini. Edit, ini juga web servernya. ISO servernya yaitu miliknya Windows. Yang ketiga adalah informasi umum atau informasi pribadi dari Gubernur Sumatera Barat. Nama ini berikut adalah foto profil dari beliau dan namanya adalah Iwan Prayitno. Sama istrinya Nevi Zuhairina. Beliau dan Ibu Nevi memiliki 10 anak, namun saya mencoba untuk mencari nama-nama anak dari beliau, tidak saya temukan. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Jogja pada tanggal 20 Desember 1963. Beliau memiliki situs web sebagai berikut, irwan_prayitno.com. Pekerjaan beliau sebelum menjabat menjadi gubernur yaitu anggota DPR RI pada tahun 1999 sampai 2004, anggota DPR RI 2004 sampai 2009, anggota DPR RI tahun 2009 sampai 2014. Kemudian beliau menjabat menjadi gubernur pada tahun 2016 dan terpilih lagi pada tahun pemilu kemarin. Kegiatan Pak Prayitno, Iwan Prayitno pada tanggal 19 September 2020. Beliau melakukan penelitian pada Kerduri untuk memutus rantai COVID-19. Ada di sini ya terdapat alamat rumah beliau karena kan saya mencari alamat rumah beliau diarahkan kepada kantor gedung Gubernur Sumbar
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.